Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kabar siang ini masih selalu sehat ya teman-teman, dan selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi. Ya, semoga informasi ini betul-betul bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mungkin sudah menanam bibit tanaman gaharu, atau yang ingin memulai menanam atau budidaya tanaman gaharu tapi masih ragu-ragu atau mungkin belum yakin. Nah, kali ini teman-teman, informasi ini insya Allah bisa menambah energi ya bisa menambah energi buat teman-teman semuanya, untuk bisa lebih semangat, untuk bisa lebih yakin dalam budidaya gaharu. Nah, kali ini teman-teman, yang teman-teman lihat saat ini adalah daun gaharu jenis Green Frosty, dan juga biji gaharu jenis Green Frosty. Green Frosty ini endemiknya itu dari Nusa Tenggara Barat, dan persaudaranya itu salah satunya adalah di Jawa teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengirim ke customer saya yang ada di Jawa Barat, di Cimahi. Ini adalah daun gaharu dan ini juga biji gaharu teman-teman. Nah, daun dan biji gaharu ini akan saya kirim ke customer, dimana beliau ini memesan daun gaharu untuk dikonsumsi dan juga biji gaharunya teman-teman. Karena daun gaharu ini memiliki khasiat, memiliki manfaat untuk pengobatan beberapa penyakit teman-teman. Jadi salah satunya adalah untuk mengobati hipertensi, mengobati diabetes, mengobati darah rendah juga begitu. Dan buat teman-teman yang mungkin perokok berat atau mungkin yang bekerja di luar ruangan yang banyak berdebu, nah ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk menangkal radikal bebas. Nah, kalau bijinya beda lagi teman-teman. Kalau bijinya ini katanya itu bisa dimanfaatkan untuk obat stroke ringan teman-teman, khususnya kulitnya. Nah, ada sih dari Kalimantan itu saya pernah lihat kulit biji gaharu yang kering kemudian dikemas dan dijual, dan memang di sana itu tercantum bisa mengobati stroke. Kemudian yang kedua teman-teman, dulu saya pernah mendapatkan pesanan dari salah satu customer saya, itu biji gaharu. Nah, katanya untuk mengobati stroke teman-teman. Jadi ceritanya saudaranya itu kena stroke ringan pada tangan. Kemudian setelah terapi dengan kulit biji gaharu ini, alhamdulillah katanya itu semakin ada peningkatan ke arah positif teman-teman. Tapi bagaimana caranya itu saya kurang tahu teman-teman. Apakah direbus atau mungkin dijemur sampai kering, kemudian itu diserbuk dan kemudian dimasukkan dalam kapsul gitu ya. Jadi saya tidak berani untuk terlalu dalam cara mengonsumsi biji gaharu ini. Nah, kemudian ada lagi teman-teman. Nah, kalau saya pribadi pernah merasakan dan juga pernah beli itu kopi biji gaharu teman-teman. Nah, kopi biji gaharu ini rasanya juga cukup enak teman-teman, tapi itu hanya sebagai campuran saja. Jadi berapa persen itu dari biji gaharu, kemudian berapa persen itu dari bubuk kopi biasa teman-teman. Nah,
Jadi intinya begini teman-teman, buat teman-teman yang ingin budidaya tanaman gaharu, kita kembali lagi ke diri kita masing-masing teman-teman. Jadi tidak perlu ada yang dipaksakan. Pada intinya bahwa kita bisa buktikan bersama-sama bahwa daun gaharu ini laku dijual, kemudian bijinya juga laku dijual, apalagi gubal gaharunya teman-teman. Karena sebetulnya inti dari budidaya gaharu itu kan ya, kita tujuannya adalah mengambil gubal gaharunya. Tapi sebetulnya kalau pohon gaharu itu dibiarkan terus, yang penting nanti tumbuh bijinya, maka biji ini juga laku dijual. Misalnya dalam satu pohon itu bisa tumbuh 5 kilo begitu ya, 5 kilo biji gaharu. Kalau 1 kilo itu harganya 150.000, 200, bahkan ada juga yang menawarkan itu 400. Itu ya tinggal kalikan 5 kilo begitu. Kalau 100.000 saja misalkan, kali 5 kilo sudah 500.000. Nah, satu pohon itu per tahun bisa mendapatkan angka keuntungan 500.000 teman-teman. Tapi kalau misalkan kurang yakin dengan budidaya gaharu, ya bisa tanam jenis tanaman kayu yang lain, misalkan seperti jabon, seperti sengon, albasia atau jati gitu ya. Nah, karena memang pohon gaharu ini tidak sekomersil dengan tanaman-tanaman jenis kayu yang lain begitu teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi sekali lagi silahkan, ini hanya sebagai referensi saja buat teman-teman, penambah informasi begitu, dan sedikit memperjelas kepada teman-teman semuanya yang ingin budidaya tanaman gaharu. Jadi salah ya kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa pohon gaharu itu tidak menguntungkan teman-teman. Tapi ini nyatanya bahwa pohon gaharu itu memiliki keuntungan begitu ya, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan gitu. Karena kita tahu lah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu di bumi ini pasti bersama dengan nilai kemanfaatannya. Hanya saja kapan, di mana dan berapa itu kita kadang butuh proses ya. Jadi misalnya contoh teman-teman seperti nampu atau cariang itu kan, atau segar mantri itu kan tanaman liar. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau dulu itu hanya dianggap sebagai tanaman liar, nyatanya sekarang itu laku kan begitu. Nah, makanya sekali lagi bahwa segala tumbuhan yang Allah ciptakan itu, inilah buktinya bahwa ternyata itu bermanfaat untuk kehidupan manusia teman-teman. Jadi harus yakin gitu. Nah, kalau ada informasi-informasi atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kita melalui kolom komentar ya teman-teman. Kalau misalkan ingin pesan bibit gaharu, insya Allah kita akan bantu, akan kita kirimkan sampai dengan tujuan ya. Silahkan langsung hubungi nomor WhatsApp kita di deskripsi video ini. Tapi perlu teman-teman tahu, perlu semua tahu bahwa Raf Magelang, Rezeki Agroforest Magelang itu tidak pernah memaksakan kepada siapapun, termasuk para calon-calon customer gitu ya. Kemudian Raf Magelang juga tidak pernah memberikan janji-janji atau iming-iming kepada siapapun, termasuk kepada calon-calon customer, hanya demi menarik pembeli begitu. Karena saya yakin bahwa rezeki itu Allah yang menentukan, rezeki itu tidak pernah akan tertukar begitu. Selama kita berikhtiar, selama kita tetap selalu berdoa, maka insya Allah Allah akan selalu memudahkan jalan untuk kita semua, termasuk jalan rezeki teman-teman. Nah itu ya. Jadi calon pembeli mau beli mau transaksi silahkan, tidak juga tidak masalah begitu. Karena saya maksimalnya itu hanya berikhtiar dan berdoa teman-teman. Soal masalah memaksakan dan tidak itu tidak
perlu itu kita lakukan begitu ya. Jadi yang penting saya usaha dulu, ikhtiar menawarkan, kemudian juga berdoa. Nah, selebihnya itu saya pasrahkan dengan yang maha pemberi rezeki begitu. Jadi kalau penjual-penjual bibit lain di luar sana eh, memberikan iming-iming A, B, C dan E itu bukan urusan saya dan Raf Magelang begitu. Yang penting saya tetap dengan prinsip Raf Magelang, dengan tetap moto Raf Magelang bahwa kita mengutamakan kepuasan di atas keuntungan, teman-teman. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kenapa saya memberikan jargon seperti itu di Magelang? Karena kepuasan teman-teman dalam membeli bibit gaharu ke kita itu adalah suatu berkah begitu ya. Nah, kepuasan teman-teman yang teman-teman rasakan itu juga menambah berkahnya rezeki yang telah diberikan ke saya begitu. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.